Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Bahrul Ulum SAG MAP, Ketua DPRD Kabupaten Serang, sebagai tamu kehormatan kami. Mungkin ada perwakilannya di sini atau masih di perjalanan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan beserta staf yang telah memfasilitasi tempat dan mensupport kegiatan ini. Berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komunitas Peduli Lalu Lintas Bapak Muhammad Irsal, yang saya hormati Bapak Kapolres Serang, yang hal ini diwakili oleh Kanit Keamanan dan Keselamatan Bapak Ibda Asep Saifuddin beserta Ibu Bribda Intan Diana. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Cirwas, Bapak Kompol Muhammad Suaib beserta jajaran. Di antaranya hadir juga Kanit Bapak Ibda Hairus ya, dan yang lainnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang diwakili oleh Kabid Angkutan Jalan Bapak Haji Agus Herlamban ATD. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asep Saifuddin. Pada Bapak Asep, waktunya dipersilahkan seluas-luasnya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang terhormat Ketua Komunitas Peduli Lalu Lintas, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kabid Lalu Lintas, dan yang terhormat Bapak Budi dari PT Jasara Harja, dan yang paling saya hormati sekali Bapak Kapolsek Cirwas. Bapak Ibu, mohon izin, mungkin saya berdiri saja Ibu ya? Ya. Izin. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya, dan saya terima kasih sekali kepada Pak Ketua ya Komunitas Lalu Lintas, karena ini bagi saya khususnya lalu lintas ini penting sekali, karena selama ini tugas saya muter-muter Pak, SD, SMP, SMA, muter-muter saja untuk memberikan sosialisasi tentang lalu lintas. Kemungkinan kalau yang sudah saya kunjungi SMP-nya mungkin pernah ketemu sama saya. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dalam hal ini Pamsel Polres Serang yang saya hormati, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Polsek Cirwas, Polres Serang, Jasara Harja, dan Dinas Perhubungan. Langsung saja perkenalkan, saya Asmuni Rahman dari SMP ITN Miftahul Ulum Kragilan.
sebenarnya ada 3 yang mau saya tanyakan, tetapi yang satu masuk di ranah jasa raharja. Jadi yang 2 ini mau langsung ditanyakan ke Kamsel. Nah, yang pertama, kalau ada kejadian kendaraan kecil dengan kendaraan besar, terlepas itu siapa yang salah, yang patut disalahkan atau secara hukum yang mana, yang benar mana yang salah. Apalagi kalau yang melanggarnya itu, yang salahnya itu yang kecil, pasti dia menang karena merasa kendaraannya kecil. Contoh misalkan roda 2 motor dengan mobil, motor menabrak kendaraan yang parkir atau sebaliknya misalkan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sepakat karena tadi yang dipaparkan itu adalah salah satu faktor dari kecelakaan lalu lintas itu adalah 90%-nya itu oleh manusia. Tetapi ada satu pandangan yang dirasakan oleh warga Keradilan, khususnya di desa Penggayakan, itu bukan faktor manusia, tapi faktor jalan yang diakibatkan oleh kendaraan. Yang mohon maaf, harus saya katakan ada pembiaran. Di mana ada pembiarannya? Itu dari Curug Gonteng, desa Kendayakan, banyak mobil-mobil monster, kalau netizen bilangnya itu ya, mobil-mobil tanah, truk maupun tronton itu yang keluar masuk. Nah, itu jalannya itu dari Curug Gonteng sebelum SMA Negeri 1 Keradilan sampai mungkin ke perumahan ke Sentul, itu kalau hujan itu Pak, jalannya itu licin karena banyak debu atau tanah yang berceceran. Maka di situ saya harus katakan bukan keselamatan faktor kecelakaannya bukan karena faktor manusia, tapi karena faktor jalan yang diakibatkan oleh kendaraan. Dan yang harus saya bilang yaitu tadi, mohon maaf, patut diduga ada pembiaran. Nah, karena di sini ada dari unsur Polsek Ciruas yang mungkin saja dalam kesempatan apapun itu yang mohon disampaikan kepada Kapolsek Keradilan supaya ditindak. Waktu itu juga ada ditindak karena emang kita ini punya kepentingan. Waktu itu ada sebagian masyarakat yang mendemo, tapi ketika masyarakat itu dilibatkan untuk menarik, ya mohon maaf misalkan parkir atau sumbangan, ya udah diem gitu tuh. Padahal yang jadi korban bukan itu doang, yang lain ini. Debu udah pasti kesehatan, jalan juga udah pasti, jemuran-jemuran itu juga udah pasti kotornya gitu. Jadi saya memohon kepada dalam hal ini Polsek Ciruas untuk meneruskan ke pimpinan langkah-langkahnya gimana gitu. Karena udah banyak korban yang berjatuhan kalau habis hujan itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Baik, yang pertama berkaitan dengan laka lantas ya Bapak ya. Yang pertama antara kendaraan kecil sama yang besar ya. Nah, itu sudah ada dalam undang-undangnya Bapak, ya kan? Selama ini yang menjadi bumi di masyarakat itu kalau mobil sama motor kecelakaan yang salah mobil. Ternyata bukan begitu Ibu, ya. Salah dan tidaknya itu tergantung kronologis kejadian pada saat sebelum terjadi kecelakaan, ya. Cuman dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 29 pasal 235 kalau tidak salah, di situ dicantumkan bahwa supir, pemilik kendaraan atau perusahaan wajib hukumnya memberikan bantuan pengobatan kalau luka-luka, memberikan santunan kalau meninggal dunia. Itu konteksnya mau dia benar mau salah, ya. Umpamanya begini, ya, si motor ini nyalip kanan, melintasi ada namanya garis, kalau di tengah-tengah kan ada garis ini ya, tidak terputus, ya. Sebetulnya Ibu garis tidak terputus itu, Ibu tidak boleh ke kanan, Ibu Bapak tidak boleh ke kanan melintasi garis itu. Itu sebetulnya pengganti median jalan, ya. Nah, tapi ke masyarakat sekarang hanya sebatas garis saja bisa dilewati aja, ya. Sebetulnya itu tandanya kalau ada garis atau marka jalan tidak terputus itu motor tidak boleh atau mobil tidak boleh ke kanan kecuali yang terputus-putus, ya. Umpamanya nih, motor nyalip ke kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil,
ketabrak lah, si motor meninggal dunia. Ya, secara kronologis kalau kejadiannya memang demikian, itu ya mobil ini dia tidak lalai, tapi kelalaian ada di motor. Kalau hukum secara berlanjut ke pengadilan, yang menjadi tersangka motor, si supir hanya saksi saja. Tetapi dalam undang-undang lain, si supir ini wajib hukumnya pemilik kendaraan, atau memang kalau tronton itu pengusahanya, memberikan bantuan pengobatan kalau luka, memberikan santunan kalau meninggal dunia. Besar kecilnya itu tidak ditentukan, silakan musyawarah. Ini yang jadi salah tafsir masyarakat. Anger we urang mobil bantuan deui cenah. Teu salah ge urang mere deui. Itu ada undang-undangnya, ya. Nah, tetapi kebalikan, ada angkot, mobil, Innova atau apa, saya nyalip. Belum boleh membawa kendaraan, diingatkan dampaknya. Mereka adalah generasi-generasi kita. Mereka adalah aset-aset bangsa yang suatu saat nanti itulah orang-orang yang akan memimpin bangsa kita. Kita nggak mungkin selamanya ada. Kita ini pasti pensiun, mungkin mati. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan generasi kita, nggak merawat generasi kita dari awal, suatu saat nanti menjadi apa? Kalau nggak punya generasi. Saya salut, kita pulang sanggup. Mengundang adalah guru-guru dari Bapak SMP, ibu-ibu dari SMP, sehingga generasi yang sekarang itu bisa kita rawat, bisa kita didik, sehingga menjadi generasi selanjutnya untuk penerus pemimpin kita. Ya, saya kalau nggak berbicara, saya nggak berbicara undang-undangnya, hanya faktor-faktornya saja. Tadi panjang lebar, Pak Asep sudah menerka faktor manusianya. Tapi masih ada faktor lain, 3 faktor lingkungan, cuaca, dan kendaraan. Sebenarnya kalau saya harus di lapangan juga, bagaimana cara memegang kendaraan yang bagus, bagaimana sistem pengereman depan dan belakang. Itu harus ada pembelajarannya, bukan sekedar datang duduk, tancap gas. Nggak seperti itu. Cuma karena waktunya lama, apa terbatas, ya saya berbicara singkat saja. Dampak dan apa yang bisa memungkinkan terjadinya, atau dampak negatif dan positif yang terjadi di jalan akibat kecelakaan atau hambatan masa lalu lintas. Selama ini banyak kita disorot, polisi begini, betul. Tetapi bukan itu aja. Kalau hanya polisi berdiri sendiri untuk mengatasi, tidak mungkin. Makanya ada beberapa kementerian yang diatur dalam undang-undang. Ada kementerian yang bertanggung jawab di dalam sarana dan prasarana. Ada kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalannya sendiri. Kalau polisi hanya bertanggung jawab di bidang keamanan dan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Apa itu aman? Apa itu lancar? Dari jarak A ke jarak B, masyarakat itu bisa melewat tanpa celaka, tanpa diganggu orang. Yang kalau bisa tanpa macet, jadi namanya lancar sampai ke tempat B. Itu tujuan utamanya di jalan-jalan. Jadi saya hanya ngasih pandangan. Waktunya berapa lagi menit, Pak? Hanya 20 menit ya, berarti tinggal 10 menit lagi. Oke, itu hanya gambaran saja. Kalau kita panjang lebar berbicara masalah lintas, panjang banget. Langsung mungkin saya buka tanya jawab saja, mudah-mudahan saya bisa jawab. Karena waktu terbatas, ini sudah mau setengah 12. Sebentar lagi masih ada 2 narasumber yang belum menyampaikan. Ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya tentang lalu lintas. Mudah-mudahan saya orang Polsek masih bisa jawab sedikit. Ya, 2 pertanyaan, dibatasi 2 pertanyaan saja. Gak apa-apa mau nanya masalah etle, gak apa-apa. Mungkin masih bisa jawab. Yang terhormat Ketua Komunitas Lalu Lintas, yang terhormat Pak Mercuki dari Jasa Raharja, kebetulan
dari Polres dan di luar. Ini yang utamanya nih yang terkait kecelakaan di kampung Pak, seperti apa tadi yang disampaikan Pak Adit, itu kalau memang ranah masih jalan raya tetap melalui kepolisian lalu lintas Pak. Terus kalau kecelakaannya misal di Gerasi kita mundur, nah itu udah bukan ranah lalu lintas Pak, jadi nanti kita ranahnya ke reskrim laporannya. Nah, seperti di Gerasi kita mundur atau ada yang lewat kita nggak tahu, kita berak, itu reskrim. Dan di lingkungan perkantoran atau ini seperti sekolah ini Pak ya, atau lingkungan pabrik itu juga ranahnya ke reskrim. Nah, jadi kalau ada korban kita kalau ke Jasara Harja ini Pak, kami siap menjadi pelopor lalu lintas.